Baik, halo semuanya, kembali lagi bersama kami podcast Politik dengan pendengar yang terbaik. Podcast kali ini kami ingin membahas sedikit yang berat kepada penonton semua. Tentunya ini mungkin tidak lagi hal receh, tapi mengajak teman-teman untuk membantu mengulik dan membahas lebih lanjut mengenai pertikaian yang ada di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, saya mendatangkan ada beberapa narasumber yang membantu saya untuk menjawab mengenai pertikaian yang ada saat ini. Pertikaian apa yang akan kami bahas? Pada podcast kali ini kami ingin membahas mengenai tentang adanya gelar yang diberikan oleh Bapak Prabowo, yaitu gelar pahlawan yang diberikan kepada Bapak almarhum Jenderal TNI Besar, Bapak Soeharto. Seperti apa keseluruhannya? Simak lebih lanjut. Baik, kali ini saya sudah mendatangkan langsung para narasumber kita yang membantu mengenai podcast yang saya bawakan pada hari ini. Tapi sebelum mengenai pembahasan yang akan kami lanjutkan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya menjadi rumahnya. Baik, saya Claudia Krisnogo. Buat teman-teman semua yang sudah hadir pada undangan podcast kali ini, yang tentunya sangat membantu ya mengenai bahasan-bahasan ataupun yang menjadi polemik besar bagi masyarakat mengenai dengan adanya gelaran. Bagaimana nih perjalanan teman-teman menuju lokasi, aman kah? Aman dong. Dari Jogja. Iya, soalnya kalau di jalan Cilikriwut ini emang rame apalagi di sini juga ada lampu juga ya, banyak stoknya juga, dan makanya aku agak telat, maaf ya. Tidak apa-apa. Aman. Kita lewat situ lah. Aman sih. Aku dekat kok, dari pinggang aja. Karena dekat jadi aman-aman aja. Jadi aku dekat. Tidak menghalangi kita untuk membahas podcast pada hari ini. Teman-teman tentunya sudah bersemangat untuk mengulik lebih lanjut mengenai bahasan politik kita pada hari ini. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya mengenai bahasan podcast kita pada kali ini tentunya mengenai Prabowo yang mungkin disebut sebagai mainan pahlawan-pahlawanan kata orang saat ini, yang mana ada cukup satu mengganjal bagi para masyarakat ataupun kita sendiri ya, yang merasakan kalau memang gelar yang diberikan ini mungkin ada yang beranggapan cocok ataupun tidak, seperti yang diberikan kepada almarhum Gus Dur, Ibu Hajah Syekh ataupun almarhum Syekh Khalil. Tapi nama satu ini yang mungkin cukup mengganjal, yaitu almarhum Bapak Soeharto. Nah, apa maksud dari pemberian gelar yang mungkin diberikan oleh Bapak Prabowo ini menurut teman-teman? Kalau dari aku mungkin karena memang Pak Soeharto itu kan jabatannya juga cukup lama ya, yaitu 32 tahun. Jadi mungkin juga dia itu banyak bantu juga dari Indonesia maju juga, tetapi juga banyak juga dia buat masyarakat juga melihat sisi baiknya, makanya masyarakat itu mengambil sisi keberhasilannya, nggak lihat dari sisi buruknya. Itu juga ya Pak Presiden kita ya, yaitu Prabowo juga melihat dari situ ya, sisi baiknya. Jadi yang karena ya bukan karena dia mantan menantu Pak Soeharto gitu, jadi pasti banyak masyarakat yang mengira seperti itu kan.
beranggapan kalau memang pemberian gelar yang diberikan kepada Bapak Soeharto ini karena atas jasa yang disebutkan seperti Mei sebagai Bapak Pembangunan, seperti pembangunan apapun, pembangunan infrastruktur yang mungkin modern pada saat itu. Yang saya ketahui adalah Repelita, di mana program Repelita yang diadakan Bapak Soeharto itu selama 32 tahun menjabat. Dari Repelita tahap 1 itu yang mungkin berfokus pada swasembada pangan ya. Yang mungkin masyarakat di situ merasakan kenyamanan mengenai makmur gitu kan. Sampai Repelita tahap 6 yang mungkin ya memberikan manfaat lah bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu berpikir bahwa memang pantas gelar yang diberikan kepada Bapak Soeharto. Kalau pastinya ada yang pengalaman juga apa ya? Dia nggak setuju. Karena banyak pelanggarannya juga. Pelanggaran yang Pak Soeharto lakukan pada zaman masa jabatan kedua itu ya pastinya banyak. Baik, mungkin apa sih yang menjadi kontra bagi gelar yang diberikan kepada Bapak Soeharto ini? Contohnya itu kayak misalnya penculikan aktivis, ada masalah pelanggaran juga, terus korupsi. Secara sistem banyak itu korupsi Iya. juga. Seperti yang saya baca di berita kemarin, itu menurut Bank Dunia ataupun PBB mengeluarkan kalau total korupsi Bapak Soeharto ini mencapai 15 sampai 35 miliar US dollar. Bahkan sampai dicap sebagai presiden terkorup di dunia. Nah, bagaimana teman-teman? Ya mungkin nggak merasakan perjalanannya ya kan? Iya, Merasakan juga ya. Tetapi juga ya yang kita tahu juga tadi pada zaman orang tua juga yang merasa enak, tapi kan itu juga korupsi, tapi enak juga gitu. Orang tua yang merasakan gitu. Ada enak, ada sayangnya. Iya, Apalagi kita kan nggak tahu keadaan orang pas waktu zaman itu kan. Maksudnya itu walaupun dia korupsinya banyak, tetapi masih makmur Indonesia gitu. Kayak kita tuh nggak bisa melihat hanya dari Satu sisi sisi, ya. hanya dari kita hanya tahu kan dari media sosial, kita nggak tahu dulunya bagaimana ya. Pasti deh. Kita hanya bisa mengandai-andaikan gitu kan seperti suasana pada saat itu. Nah, kita tadi kan sudah membahas terkait dengan kenyamanan ataupun ketidakpuasan masyarakat terkait dengan jabatan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ya selama 32 tahun. Tapi di balik 32 tahun tersebut tentunya ada mungkin permainan-permainan dari Presiden Soeharto ini seperti pelanggaran HAM yang salah satu menjadi kontroversi ya, penculikan aktivis yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998, yang mana kasus ini masih diusut sampai sekarang tapi tidak terjawab gitu. Menurut ya tidak selesai. Jadi menurut teman-teman bagaimana nih pendapatnya? Ya, yang kita dikasih tentang aktivis gimana itu ada apa ya, mahasiswa yang demo kan pada saat itu tentang bagaimana Tentang pemerintahan Mereka tuh kayak membungkam perlawanan dan menjaga kekuasaan Orde Baru. Ya, mereka tuh mungkin banyak yang nggak terima ya. Iya, Justru kebijakan ada Orde Baru Apalagi kan waktu itu masanya kan lagi krisis ekonomi, nah iya itu sih. Terus kayak masyarakat juga kan meminta hak hidup mereka sama kebebasan berekspresi. Iya. Jadi tentunya kebebasan berekspresi ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat ya. Yang mana sebelumnya itu di masa Orde Baru Dibatasi. masyarakat itu dibungkam, dibatasi ya. Masyarakat akhirnya emosi, marah, sehingga terjadilah demo yang pada tahun 1998 menjelang lengsernya Bapak Soeharto itu. Baik teman-teman, mengingat jelas balik terkait dengan pembungkaman yang terjadi pada zaman Soeharto ini, kita mungkin sedikit flashback sebelumnya yang mungkin sempat terjadi kekacauan juga di Indonesia mengenai program-program kerja yang dijalankan oleh Bapak Presiden.
yang mana pada saat kita melakukan demo itu ada terjadinya pembungkaman melalui media sosial seperti penghilangan fitur live di TikTok, Instagram, sempat. Nah, itu seperti adanya blokade dari salah satu pemerintah. Kita mungkin sedikit berat, tapi menurut teman-teman nih, bagaimana kalau kita terjadinya kembali, kalau hal ini bisa terjadi kembali? Kita aman. Sebenarnya itu juga anggapannya bahwa trauma bagi masyarakatnya, dimana kan dulu sempat terjadi kayak gitu, jadi anggapannya masyarakatnya trauma, makanya banyak di TikTok pun ada yang bilang jangan sampai terjadi kedua kalinya. Cukup menyeramkan. Kan sadis. Negara kita ini demokrasi, bebas berekspresi, bebas berpendapat. Jadi yang mana pada saat itu masyarakat trauma. Baik, kita balik lagi ke tragedi penculikan ataupun aktivis HAM yang terjadi pada saat demo 1998 itu terjadinya pembungkaman, yang mana mereka menyuarakan terkait dengan kinerja-kinerja Bapak Soeharto pada saat itu yang mungkin cukup meresahkan bagi masyarakat seperti korupsi ataupun tindakan-tindakan nepotisme gitu ya. Yang mana kita ketahui bahwa Bapak Soeharto ini menduduki paling banyak di berbagai sektor pemerintahan ataupun dalam perusahaan begitu. Menurut teman-teman di sini bagaimana? Dari yang kita ketahui, Bapak Soeharto itu kan dikenal banget jadi sebagai Bapak Presiden terkorup di dunia ya. Iya. Itu kayak korupsinya itu dari sektor-sektor pemerintah yang dibungkam oleh keluarga cendana. Itu tuh untuk menguntungkan keluarganya sendiri. Makanya kita bilang dari awal tadi kan, ya, mereka juga tidak pernah bangkrut lah istilahnya. 7 turunan. Mereka tidak akan pernah miskin gitu. Seperti yang dikatakan Esther tadi kan, bahwa tindakan nepotisme mereka itu dilakukan oleh keluarga. Iya, oleh keluarga cendana itu sendiri, yang dimana mereka itu pasti di berbagai sektor mereka itu selalu ada. Nah, dan makanya itu juga kan kenapa dibilang juga mereka ada kekuasaan politik. Mereka paling mendominasi di sektor-sektor hingga perusahaan-perusahaan nasional yang ada pada saat itu. Baik. Banyaknya pendapat-pendapat mungkin dari masyarakat bahwa pemberian gelar yang diberikan kepada Bapak Soeharto ini mungkin sedikit mengganjal, dan tidak sedikit juga yang memberikan bahwa pendapat itu memang benar. Tapi perlu kita tegaskan bahwa guru ataupun dosen yang mungkin memberikan memberikan ilmu jasa gitu, bukankah itu lebih penting gitu daripada gelar pahlawan dibandingkan orang yang melakukan pelanggaran HAM, korupsi, dan nepotisme gitu. Nah, teman-teman bagaimana? Sebenarnya itu kalau misalnya untuk gelar dari Pak Soeharto itu sebenarnya nggak salah aja sih, karena dia kan sebagai bawa pembangunan juga kan. Tapi kita juga nggak bisa menyingkirkan menutupi kalau misalnya guru atau dosen itu sebagai pahlawan juga, karena itu mereka juga diangkat juga gitu. Baik, jadi bagaimana nih menurut opini kalian, menurut teman-teman terkait dengan tentang guru atau dosen yang tidak diberikan gelar pahlawan? Sebenarnya mereka lah yang memiliki jasa-jasa terkait dengan pendidikan di anak-anak di Indonesia. Aku mungkin karena yang aku tahu ya, kalau untuk gelar pahlawan nasional itu kayak yang diprioritaskan atau kriterianya itu seperti memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentang negara-negara, tentang bagaimana berpolitik, dan ya tapi kan bagaimana kita tahu kan bahwa guru dan dosen itu kan meningkatkan SDM yang ada pada masyarakat kita. Nah, jadi kan guru sama dosen ini kan nggak tampil nih di ranah politik, nggak tampil di panggung politik gitu loh guys.
Dan juga itu beda ranah. Kalau dosen atau guru kan itu ranahnya kependidikan. Tapi kalau pengelola ini kan lebih ke politik pemerintahan. Jadi itu udah jelas beda. Nah ini bisa disamakan di dasar. Tapi kan kita tahu juga orang itu pastinya kan pendidikan. Iya, pendidikan juga makanya kan. Jadi seharusnya kita juga nggak bisa banyak kayak perhatian terhadap guru-guru honorer yang ada di sektor Indonesia kan dari Indonesia kayaknya kurang perhatian oleh Indonesia kecil pemerintahnya juga gaji-gajinya juga nggak seberapa juga ya enggak tapi lagi cocok sama ya tentang guru honor dosen honor Bagaimana kan untuk mereka pergi ke akses ke sekolah itu kan banyak yang masih terpencil. yang kurang gitu ya. kalau jadi yang namanya seharusnya pemerintah harus ya Perhatikan lagi. lebih. Jadi tentunya guru atau dosen di Indonesia ini kurang diperhatikan ataupun difokuskan. Padahal sebenarnya SDM yang berkualitas itu ditanam dari para guru dosen. Yang sebenarnya memang harus mendapatkan gelar pahlawan. Harusnya. Tapi ya kalau kita tadi bisa kehilangan. Guru sama dosen itu kan pahlawan tanpa jasa deh. Ya, dikenal itu ya. Kita gelar sudah jadi pahlawan. Sudah pahlawan, sudah ke masyarakat sudah kenal juga. Walaupun nggak seperti itu, tapi kan sebenarnya pemerintah juga harus lebih memperhatikan mereka. Bagaimana fasilitas di sekolah, bagaimana akses mereka untuk pergi ke sekolah. Iya. Baik teman-teman, kita sudah terlalu jauh nih bahasan kita. Bagaimana sih menurut kalian terkait gelar yang diberikan dari Bapak Prabowo ini kepada Bapak Soeharto? Karena Bapak ini kan dilihat di sisi buruk masih ada sisi baiknya kan. Kita sudah jelaskan juga ya kan melihat tentang kinerja Kita nggak boleh lihat dari sisi, harus ada dua sisi kan. gimana juga kan yang kita berulang kali bahas kan kalau Bapak Soeharto juga katanya sebagai pembangunan Indonesia kan jadi yang namanya ya sebetulnya sih dikasih gelar sebagai pahlawan. Tapi wajar sih juga masyarakat juga mengkritik gitu loh. Soalnya kan gelar pahlawan ini juga kan dilihat juga nih dari sisi buruknya. Salah. Astagfirullah. Apa aja sebenarnya? Sebenarnya gampang aja repot. Sebenarnya. Diam. Tolong jadi ya nanti kita bisa. Diam. Sebenarnya wajar aja sih. Kalau masyarakat tuh banyak mengkritik soal gelar ini. Kan gelar ini kan sambil dipertimbangkan dengan sejarah-sejarah yang benar gitu. Nah, jangan kita hanya melihat dari sisi keberhasilannya, tetapi dilihat juga dengan sisi dampak buruk yang dilakukan oleh sampai itu ya. Kan anggapannya juga meninggalkan sisi traumatis ya. Makanya masyarakat itu banyak juga yang menolak, banyak juga yang menolak. Seperti yang mengatakan Soeharto itu kan belum ada titik terangnya sampai saat ini. Masih tidak ini masih belum tuntas. Makanya itu kenapa gelar ini diberikan dibilang polemik karena memang kasus dari masyarakatnya kan. Mungkin sampai di sini saja kita terkait bahasan podcast kita pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast yang kami sampaikan dan kami bawakan. Kurang lebih kami mohon maaf apabila ada kalimat atau kekurangan yang kami sampaikan berkenan di hati teman-teman. Kami ucapkan terima kasih Dan mohon maaf. Bye. Baik, pesan dari podcast yang kami sampaikan dan kami bawakan pada kali ini tentunya kami harapkan para pemerintah di Indonesia kita bersama-sama untuk mengedepankan SDM yang berkualitas, pemerintah yang jujur, integritas, sehingga terciptanya Indonesia yang baik. Hingga
memperhatikan kehidupan maupun bagaimanapun lainnya. Ini menjadikan tanggung jawab salah satu keberhasilan masyarakat Indonesia ke depan tentunya, yang harus diperhatikan masyarakat secara luas. Saya Rehan Aditya pada podcast Berpolitik dengan pendengar terbaik, pamit undur diri dan terima kasih.